Selamat berjumpa kembali di channel Share Irfan or Share Irfan's channel, di mana kali ini kita masih akan membahas tentang sentences with one clause ya, yaitu kalimat dengan satu klausa, di mana skills yang ketiga ini adalah be careful of appositive ya, hati-hati dengan appositive. Nah, jadi barangkali teman-teman bertanya-tanya dalam hati ya, apa itu appositive begitu ya. Nah, ini dia. Baik, kita langsung saja mulai pembahasannya. Definition ya. Appositive is a noun that comes before or after another noun and has the same meaning. Oke. Nah, coba kita artikan dulu teman-teman. Ini ya definisinya. Appositive adalah sebuah benda yang terletak sebelum atau setelah benda lainnya. Nah, itu dia ya. Jadi ada sebuah benda di mana benda itu terletak sebelum atau setelah benda lainnya. Berarti artinya apa? Di dalam sebuah kalimat itu ada terdapat dua buah benda ya. Nah, benda yang pertama dan benda yang kedua. Nah, itu dia. Nah, jadi di sini nanti ya kita akan mendiskusikan ya di antara kedua buah benda itu yang mana subjek dan yang mana positif ya, and has the same meaning. Nah, ini syaratnya teman-teman ya, supaya sebuah benda itu merupakan positif daripada kalimatnya. Nah, syaratnya harus has the same meaning. Artinya apa? Benda yang berbentuk positif tadi harus mempunyai makna yang sama dengan subjek kalimatnya ya. Saya ulangi, benda yang berfungsi sebagai positif tadi harus mempunyai the same meaning ya, nih makna yang sama dengan subjek kalimatnya. Nah, di mana subjek kalimatnya itu kan juga harus berbentuk kata benda ya. Ini dia. Oke. Nah, kemudian yang menjadi catatan juga, teman-teman, and a positive cannot be the subject of a sentence, ya. Hati-hati ini. Kenapa ini I colorize with yellow color? Nah, kalau warna kuning itu kan artinya hati-hati begitu ya, hati-hati. Nah, jadi sebuah positif tidak bisa berfungsi sebagai subjek daripada kalimat, begitu ya. Jadi positif itu tidak bisa berfungsi sebagai subjek kalimat. Artinya apa? Jika nanti di dalam kalimat terdapat sebuah positif, maka benda positif itu tidak bisa sebagai subjek kalimat. Artinya kita masih butuh benda yang lain untuk menjadi subjek kalimatnya. Begitu ya. Oke, kita lanjut teman-teman. This is for example sentence ya. Ini contoh kalimatnya. Ini positif bentuk yang pertama, berarti ada nanti positif bentuk yang lain ya, atau bentuk yang kedua. Oke. Sally, the best students in the class, got an A on the exam. Ya. Sally, the best student in the class, got an A on the exam. Oke. Nah, kita lihat teman-teman. Ingat bahwasanya untuk menganalisis sebuah kalimat, maka kita cari dulu apanya? Kita cari dulu yang namanya predikat. Ingat ya, bahwa predikat itu adalah verb. Ya, verb. Apa saja itu? Bisa berbentuk to be auxiliaries, bisa berbentuk main verb ya seperti ini, bisa berbentuk modal auxiliaries. Nah, itu semua adalah predikat kalimat. Nah, sekarang nih sudah jumpa yang namanya predikat kalimatnya ini ya. Nah, berarti sekarang kita mencari apa? Kita mencari subjek ya. Ini subjek kalimatnya. Oke, yang diapit 2 koma ini adalah positif ya. Ini positif. Kenapa ini bisa sebagai positif? Karena yang pertama, dia juga berbentuk benda, yaitu the best student in the class ya. Student berarti benda dan maknanya sama dengan benda sebelumnya. Ini maknanya sama. Ya, ini di subjeknya. Nah, siapa itu Sally? Sally adalah the best student in the class. Kan sama orangnya ya. The best student in the class siapa? Ya Sally gitu ya. Jadi sama dia maknanya. Oke.
Nah, maka yang diapit 2 koma ini adalah a positive. Oke. Nah, ini Sally adalah dia. Oke, ya ini. Nah, jadi bentuk daripada atau the form ya daripada a positive yang pertama itu adalah subjek ya, kemudian ada koma ya, ada 2 buah koma a positive ya, artinya a positifnya diapit oleh 2 buah koma. Baru setelah subjek tentu predikat ya atau verb ya, verb itu adalah predikat, kemudian object or complement. Nah, sehingga terpenuhilah bentuk kalimat subject, predicate, object, complement. Kan seperti itu bentuk kalimat ya. Nah, oke. Baik, teman-teman. Nah, di sini ada penjelasannya, nanti boleh kamu baca ya, tapi sudah saya jelaskan di sini ya. Oke. Ya. Lanjut, kita lihat bentuk yang kedua ya. Sally, the best student in the class, got an A on the exam. Ya, tadi ini adalah predikatnya, ini subjeknya, sedangkan ini adalah a positifnya ya. Nah, apakah di dalam soal TOEFL terdapat bentuk soal E positif dalam bentuk yang lain? Jawabannya iya. Bagaimana itu? Ya, kita lihat ya. Nah, Sally ini adalah the best student in the class, oke? Nah, ini sama maknanya dengan seperti ini, teman-teman ya. The best student in the class, Sally got an A on the exam. Nah, jadi E positifnya ini kita pindahkan ke depan sebelum subjeknya, begitu ya. Nah, sehingga bentuknya ya ini predikatnya ya. Ini subjeknya, sedangkan ini adalah E positifnya. Nah, sehingga bentuknya seperti ini jadinya ya. Bentuknya adalah E positifnya dulu baru koma, kemudian subjek, predicate, object, complement. Nah, ingat teman-teman ya, tadi E positifnya harus berbentuk benda ya, yang maknanya sama dengan subjeknya, yaitu sama-sama benda ya, dan maknanya sama ya, bendanya sama, baik manusia ataupun bukan manusia. Nah, jadi ada dua bentuk daripada E positif dalam kalimat ya. Bentuk yang pertama seperti ini, subjek, E positif, predicate, object, complement. Sedangkan bentuk yang kedua adalah E positif, subjek, kemudian predicate, object, complement. Oke? Iya. Very good. Kita lanjut teman-teman ya. Kita lihat contoh-contoh berikut ini supaya Anda lebih paham tentang yang namanya E positif ya. Yang pertama, the best teacher of the school, Mr. Sandi, has gotten an achievement from Indonesia Minister of Education. Nah, teman-teman ingat selalu kalau menganalisis sebuah kalimat maka cari dulu apanya? Kita cari dahulu yang namanya predikatnya. Yang mana predikatnya? Nih ya, has atau has gotten, sama itu ya, karena ini adalah auxiliary. Nah, kemudian yang mana subjek kalimatnya? Subjek kalimatnya sebelum predikat, Mr. Sandi. Nah, kemudian di sini ada sebelumnya apa namanya ini kata atau frase kemudian koma. Oke. Nah, apakah ini E positif? The best teacher of the school, siapa itu Mr. Sandi? Sama orangnya? Sama. Oke, berarti ini merupakan E positif tipe yang keberapa teman-teman? Ya, koma, subject, predicate. Ini adalah tipe yang keberapa tadi? Yang pertama atau yang kedua? Oke, ini adalah tipe yang kedua ya, type 2. Nah, yaitu E positif, subject, predicate, object, complement. Yaitu E positifnya terletak sebelum subjek kalimatnya. Oke? Good. Berarti ini number 2 ya. Number 2, kita cari langsung apanya? Kita cari langsung predikat daripada kalimatnya, yaitu become ya. Nah, di sini ada 2 koma. Oke, berarti yang 2 koma itu seharusnya menjadi E positif ya. E positif, sedangkan sebelumnya subjek ya. Ini E positif. Coba. Nah, apakah ini bisa sebagai subjek atau apakah ini bisa sebagai E positif? Maknanya harus sama ya. Kita lihat. Ayat-ayat cinta, a film which was directed. Ya, ini a film katanya ya. A film, berarti ini adalah film. Oke, sama ya. Oke, kalau begitu kalimat ini benar ya. Oke, number 3.
Kita cari predikatnya dulu teman-teman. Ya, is celebrated atau is diapit 2 koma adalah a positif, ya, berarti yang ini subjeknya, ini adalah a positifnya, begitu ya. Nah, apakah maknanya sama? Mother's Day December 22nd. Ya, hari ibu itu adalah tanggal 22 Desember. Oke. Oke, good. Number 4, cari predikatnya. Ya, is, kemudian yang mana subjeknya? Ya, yang ini. Sedangkan yang ini adalah positifnya. Oke. The last model of iPhone S7. Oke, sama ya. Sama, oke. Lanjut. Number 5 ya, kita cari predikatnya. Is located, ada di sini 2 koma, berarti ini adalah positif, tapi berarti ini subjek ya, ini positif. Apakah sama maknanya? The second biggest city Indonesia, Surabaya. City, Surabaya, sama ya. Oke, sama. Nah, jadi teman-teman gampang ya, gampang untuk mengenal ya yang mana positif, yang mana subjek daripada sebuah kalimat. Oke, nah sekarang coba kita analisa. Ini positif bentuk yang keberapa? Positif koma berarti bentuk yang kedua. Ini yang keberapa? Diapit 2 koma berarti positif bentuk yang pertama. Yang ini ya diapit 2 koma berarti positif bentuk yang pertama. Yang number 4 ya positif koma berarti bentuk yang kedua. Koma diapit 2 koma ini berarti positif bentuk yang pertama. Gampang teman-teman ya. It's very easy to recognize a positive of the sentence ya. Oke, teman-teman. Tapi hati-hati ya, bahwasanya di sini orang sering terjebak ya dalam soal-soal positif ya. Nah, jadi teman-teman, ya a positive is a noun that comes before or after another noun and is generally set off from the noun with the commas ya, dipisahkan oleh noun with the commas ya, koma. Jika sebuah kata atau frase adalah a positif, berarti itu bukan subjek kalimatnya. Jelas ya? Artinya apa? Walaupun meskipun sudah ada positif kalimat, itu tidak bisa berfungsi sebagai subjek. Artinya kita masih butuh subjek kalimatnya. Dimana tadi positif ada 2 buah bentuk, yaitu bentuk yang pertama subjek, kemudian ada 2 buah koma, itu adalah positif, kemudian predicate object complement. Atau bentuk yang kedua adalah positif, koma, subjek predicate object complement. Nah ini ya, seperti ini bentuknya. Oke. Nah, baik teman-teman, di sini ada latihan yang ketiga. Saya kasih ada 3 buah kalimat ya. Kita lihat yang pertama, the son of the previous owner, the new owner is undertaking some fairly broad changes in the management policy. Nah, coba yang pertama teman-teman kita lihat bentuknya dahulu. Ini positif bentuk yang pertama atau positif bentuk yang kedua? Iya, ini adalah positif bentuk yang kedua. Buktinya apa? Setelah bendanya ada koma, ya. Oke, nah sekarang kita analisa. Apakah kalimat ini benar atau salah, ya. Oke, di mana tadi indikatornya? Positif atau benda positif maknanya harus sama dengan benda subjeknya, ya. Nah, kita lihat predikatnya is undertaking. Nah, kemudian yang sebelum koma ini adalah sebelum predikat adalah subjek, berarti adalah positif ya. Positif bentuk yang kedua. Nah, kita lihat apakah benda positif ini sama dengan benda pada subjeknya. The son of the previous owner, the new owner. Orangnya sama ya, pemilik baru. Siapa itu pemilik baru? Anak laki-laki dari pemilik sebelumnya, sama. Oke. Berarti kalimat ini sudah ini ya, sama dia ya. Oke, ini sama orangnya itu juga ya. Correct. Nah, kemudian teman-teman kita lihat yang number 2 ya. Last semester a friend graduated cum laude from the university. Coba kita lihat predikatnya. Kata kerjanya ini graduated ya, yang diapit 2 koma adalah apa? Positif. Oke.
Nah, apakah E positif ini bisa sebagai subjek? Tidak. Nah, berarti kita butuh di sini subjek. Last semester. Apakah ini bisa sebagai subjek? Perhatikan, last semester dengan a friend, apakah itu merujuk pada benda yang sama? Tidak ada kaitannya ya. Tidak ada hubungannya. There is nothing to do, ya. Tidak ada kaitan. Berarti kalimat ini tidak. Ini ya, setiap yang diapit oleh dua koma adalah E positif ini ya. Jika maknanya sama dengan benda sebelumnya, ini benda sebelumnya, maknanya tidak sama ya. Oke, ini adalah E positif, tetapi ini tidak mempunyai subjek. Kenapa? Karena last semester tidak merujuk kepada a friend ya, maknanya tidak sama. Oke, berarti kalimat ini no subject. Oke, berarti kalimat ini incorrect. Bagaimana supaya benar? Ya, kita tambahkan subjeknya. Contohnya bagaimana? Last semester Bob a friend. Nah, ini si Bob a friend, teman ya. Ini kan manusia ya, Bob manusia. Oke, baru sama dia ya. Oke, jadi missing subject of the sentence. Yang ada hanya a positif. Ingat, a positif tadi tidak bisa berfungsi sebagai subjek kalimat. Oke, number 3. Valentine's Day, February 14, is a special holiday for sweetheart. Oke, kita lihat yang mana predikatnya. Is. Oke, berarti diapit 2 koma adalah a positif. Berarti apakah ini subjek? Kita lihat Valentine's Day, February 14. Apakah hari Valentine's itu tanggal 14 Februari? Iya. Oke, berarti inilah subjek kalimatnya. Oke, berarti ini ya sama. Oke, sama dia. Nah, berarti ini correct. Nah, seperti itu teman-teman pembahasan daripada E positif ya. Nah, ini merupakan E positif part 1 ya, video yang pertama. Nanti pada E positif part 2 atau video yang kedua, kita akan mempertajam lagi ya, mempertajam lagi pengetahuan kalian tentang E positif atau trik-trik jitu ya, trik-trik jitu untuk secara cepat memahami yang namanya E positif. Oke? Saya rasa cukup untuk pembahasan kali ini. Thanks a lot for your attention ya. Yang belum subscribe silakan di subscribe dan di like dan tap tombol loncengnya supaya Anda tidak ketinggalan dengan video-video sebelumnya. Dan yang setelah subscribe, yang sudah subscribe ya, saya Irfan ucapkan a big thanks for you. Oke, teman-teman, thanks a lot for your attention. See you next meeting. Bye bye.